Saudara-saudara, selamat Good Friday. Amin. Saudara-saudara, kerinduan kami agar saudara diberkati selalu. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Matius 27 ayat 18 sampai 26. Saya membaca ayat yang ke-18. Saya rasa saya baca aja karena mungkin ada rekaman. Ia memang mengetahui, di sini ia ini adalah Pilatus, bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam kepala dan tua-tua yang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki dikubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka masih makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas dari mereka, tetapi Yesus disesahkan lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi, ini adalah kisah di mana sebelum Tuhan Yesus disalibkan, berarti sesudah dari Taman Getsemani, sesudah itu ke rumah Imam Kayafas dan Hanas, dan sesudah itu ya dikirimkan ke Herodes karena Tuhan Yesus berasal dari Galilea, makanya Herodes ada di Yerusalem. Ia saudara-saudara, sekarang ini akan diputuskan oleh Pilatus. Dan Pilatus katakan, aku tidak menemukan kesalahannya. Jadi di dalam satu kepercayaan kita bahwa Yesus tidak pernah diketemukan satu kali kesalahan oleh hukum yang berlaku pada saat itu, hukum Romawi, dan hukum Taurat pun ia tidak bersalah. Hanya firman Tuhan katakan dengki. Dengki. Dari siapa? Para majelis agama yang disebut Sanhedrin. Mereka takut kalau Yesus membuat sesuatu dan banyak orang mulai timbul ini lagi keinginan untuk berontak terhadap Romawi, maka mereka akan dibunuh. Jadi itu yang dikatakan oleh imam besar Kayafas, bahwa mereka tidak ingin adanya masalah ini. Oleh karena itu mereka berkata, sebaiknya satu orang mati daripada seluruh bangsa dibunuh atau dibinasakan oleh kerajaan Rom.
Saudara-saudara, bukankah ini satu politik decision? Saudara lihat, karena dengki timbul sesuatu untuk ini. Ini politik. Jadi Yesus meninggal, disalibkan karena politik sebenarnya. Tetapi bagi kita yang percaya, di sini ada beberapa yang saya tulis bahwa sesungguhnya bukan karena politik. Mungkin orang-orang itu berpikir karena politik. Tetapi semua yang terjadi di dalam Yesus Kristus adalah digenapi firman Tuhan, nubuatan dari kitab Taurat, mulai kitab para nabi, Mazmur. Jadi kitab suci orang Israel, orang Yahudi itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Hari ini saya rindu berkhotbah bahwa Dialah penebus kita. Dialah juru selamat kita. Dialah anak Allah itu. Saudara-saudara, kenapa? Karena tidak pernah di dalam sejarah manusia ada orang yang hidupnya dan matinya seperti Tuhan Yesus Kristus. Ratusan nubuat tentang Dia semuanya digenapi. Itu sama seperti chance-nya saudara-saudara, 1 di antara triliun baru bisa mengena semuanya demikian. Saudara-saudara yang dikasihi, bukan itu saja, luar biasa Tuhan Yesus. Kenapa Dia beda dengan yang orang lain yang mati karena politik? Ada juga yang mati dibunuh, disalib dalam kerajaan Romawi, dalam pemerintahannya selama 500-600 tahun, itu ada jutaan orang mati. Tapi hanya ada satu, yang ini selain itu penggenapan dari janji Tuhan, dari nubuat Tuhan, semua itu digenapi. Saudara-saudara, di sini ada lagi. Ya, saudara-saudara, saya catat di sini bahwa hanya satu pribadi yang waktu dia mati, di sini katakan, ya, mujizat terjadi. Saudara pernah ingat mujizat apa sih yang terjadi saat Tuhan Yesus dalam proses meninggal sampai meninggalnya? Saudara baca. Ke-1, telinganya Malkus, hamba imam besar yang sabit sama Petrus karena emosi, ya, dipasang kembali. Bukankah itu mujizat? Kalau kita lihat begitu, pasti kita bilang, percaya ini juru selamat. Masa telinga orang yang sudah jatuh dipasang lagi begitu. Mujizat berikutnya lagi, saudara. Waktu mereka datang, dia bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka katakan, Yesus. Semuanya pada jatuh. Itu orang-orang tentara-tentara dan itu penjaga-penjaga, pengawal-pengawalnya imam itu datang waktu berketemu di Taman Getsemani. Pada jatuh. Luar biasa kan? Baru ngomong satu kata sudah jatuh. Itu kalau dia bukan Tuhan yang menjadi manusia, tidak ada yang demikian. Bukan itu saja. Kalau saya baca di sini, saudara lihat. Waktu ia 3 jam sebelum ia meninggal, kegelapan. Kita baca bukan jam 12 sampai jam 3, kegelapan. Bukan itu saja, tabir suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Padahal untuk masuk ke ruangan maha suci itu hanya setahun sekali oleh imam besar. Berarti satu arti yang luar biasa, sekarang pintu sorga terbuka langsung kepada Bapa melalui Tuhan Yesus imam besar itu. Bukan lagi imam besar manusia yang ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi ada imam besar yang satu sampai selama-lamanya, dialah Yesus. Luar biasakah Tuhan kita ini? Bukan itu saja, gempa bumi.
Siapa yang di sini meninggal ada gempa bumi? Ya, mungkin kebetulan ada gempa bumi karena ketakutan dia meninggal mungkin ada. Tapi ini waktu dia mau putus napas gempa bumi terjadi. Firman Tuhan katakan apa? Kuburan terbuka orang-orang kudus. Kalau saudara lihat kota Yerusalem ada lembah Kidron, ya, itu kuburan, ya. Dan di situ dikatakan orang-orang kudus. Kita tidak tahu berapa banyak yang telah dikubur sana, mereka bangkit dan mereka masuk ke kota. Banyak orang tidak tahu, tapi itu terjadi karena firman Tuhan katakan. Yes, bukan itu saja, kepala pasukan. Apakah dia orang Yahudi yang jadi diangkat jadi orang Romawi tidak dicatat namanya, atau dia adalah orang Romawi sendiri yang menjadi kepala pasukan untuk menganiaya Yesus, ditugaskan Pilatus untuk otoritas dengan prajurit yang lain. Dia waktu lihat itu semua firman Tuhan katakan, kalau saudara baca bahwa apa? Dia bilang sungguh ini dia adalah anak Allah. Dan ada kemungkinan besar dia sadar dan bertobat. Luar biasa kan? Jadi Tuhan yang kita percaya ini bukan manusia dan yang baru jadi Tuhan. Bukan. Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Yang sempurna dan tidak diketemukan dosanya. Saudara-saudara, yes. Apalagi yang ini, saya akan masuk kepada inti. Tapi sebelumnya saudara sudah pernah mendengar. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Siapa di sini yang bisa hafal 7-7 tolong ke sini. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kalau saudara perhatikan, luar biasa. Yang pertama dia katakan, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ada di ayat 46, saudara-saudara. Matius 27:46. Ya, kenapa? Karena dosa manusia, Bapa di sorga, sementara waktu meninggalkan putra kesayangannya. Saudara-saudara, luar biasa kan? Apalagi ayat berikutnya. Ada enggak ayat berikutnya yang saudara tahu? Bapa ampunilah di Lukas 23 ayat 34. Bapa ampunilah. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisakah kita yang ada di atas salib ya terus berkata demikian? Tidak ada manusia. Kita coba baru disalahkan sedikit aja. Reaksinya sudah seperti lebih ganas daripada bukan Tuhan. Tuhan tidak ganas. Itu mungkin setan. Saudara-saudara, bukankah begitu manusia? Kalau kita tidak salah, kita diomong aja kita sudah rasa tersinggung. Apalagi ini tidak salah, sudah berbuat baik, disalibkan dan di atas kayu salib masih mengampuni orang yang begitu kejamnya menganiaya dia. Ya, kejam. Saudara kalau mungkin sudah pernah berulang-ulang nonton Passion of Christ, itulah mirip semua apa yang dilakukan. Kerajaan Romawi punya cara untuk menaklukkan orang-orang yang mau berontak. Bilang, engkau kalau mau berontak inilah contohnya. Dan mereka selalu cari figur-figur yang penting untuk disalibkan. Dan dia ini lebih supaya yang kecil-kecil jadi takut. Saudara-saudara, ada lagi. Sesungguhnya hari ini. Siapa yang dia berkata kepada siapa? Yang penjahat yang mati disalib bersama dia. Satu garansi kepada kita semua. Bahwa saat kita mengakui di dalam hati kita bahwa kita adalah pribadi yang berdosa, yang selayaknya dihukum. Tetapi Yesus Kristus itu dia tidak berdosa. Dan dia mengakui membutuhkan Yesus Kristus sebagai pembela dia, maka firman Tuhan katakan kita ada di paradise, Firdaus. Apalagi ada katanya lah, dan inilah ibumu,
Perkataan itu disampaikan ke siapa? Ada ingat? Ke Yohanes. Ke Yohanes. Tuhan Yesus tahu ya bahwa ibunya dia tinggalkan, ya dia butuh ibunya, butuh seorang yang looking after. Dan dia percaya kepada Yohanes, penuh kasih kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada dia. Dan memang benar dalam sejarah mencatat bahwa Yohanes yang looking after Ibu Maria hingga pada waktu kejadian yang luar biasa di Yerusalem, mereka pindah ke banyak kota termasuk di Efesus, itu Yohanes yang looking after mamanya Tuhan Yesus. Apalagi aku haus. Yes, waktu dia bilang dia haus, dicucukkan apa? Asam, ya. Ya, buluh dan asam itu yang ini sekali. Kalau kita lihat di sini, jahat memang manusia. Orang haus tidak dikasih air, tapi dikasih barang yang asam. Apalagi sudah selesai. Masih ingat? Sudah selesai. Berarti misi pengganapan, misi utusan Bapa dari sorga digenapi sampai akhir. Biarlah kita semua, apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita, misinya yang dia percayakan kepada kita. Kita bukan Tuhan Yesus Kristus, tapi misi kecil apapun yang Tuhan percayakan, marilah kita selesaikan sampai selesai. Sehingga pada waktu kita menghadap kepada dia, kita diketemukan setia sampai akhir. Ayat yang begini, kata yang berikutnya lagi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Berarti bahwa Yesuslah yang menyerahkan nyawanya. Ya, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak menyerahkan, juga tidak terjadi kematian. Tapi firman Tuhan katakan, ia menyerahkan apa? Untuk sebagai korban penebusan bagi kita semua. Luar biasa. Saudara-saudara, nah sekarang hari ini saya akan lanjutkan dengan ayat ini. Ya, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh kita. Ya. Dan saya ingin tekankan hari ini di ayat yang ke-25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biar darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Wow. Waktu Pilatus katakan, dia tidak berdosa. Istrinya sudah kasih ingat ke dia, jangan bikin salah. Ya, karena dia semalam saya mimpi dan menekankan jiwa saya. Mungkin pagi-pagi istrinya bangun dengan ketakutan dan berkata, orang ini tidak bersalah. Engkau sebagai wali, orang Raja Romawi di daerah Yudea, jangan sampai engkau mengambil keputusan untuk membunuh orang ini. Tetapi karena mob, saudara, lihat perhatikan. Ini kan mirip sekali seperti yang di Jakarta saat ini. Benar kan? Digerakkan mob untuk berteriak. Benar gak? Saudara perhatikan. Memang manusia itu dari dulu gak terlalu banyak beda. Mulai dari imam-imam orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel, para anggota Sanhedrin itu, mereka merencanakan pembunuhan. Kenapa? Dengki, iri hati, cemburu, merasa terganggu, terusik, segala macam. Mereka mau pribadi berasal dari Nazaret Galilea ini harus disingkirkan. Karena mereka tidak mau pengaruh mereka diganggu gugat oleh dia. Kebenaran yang dia sampaikan itu benar, mereka tahu. Tetapi mereka lebih berkeputusan pegang dengan tradisi yang sebenarnya berlawanan dengan kebenaran Tuhan itu. Nah, saudara perhatikan. Di sini, saudara, mereka katakan apa? Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini satu statement
yang berkata, biarlah kutuk yang kami terima, yang bukan engkau harus terima, biarlah itu kepada kami dan anak-anak kami. Saudara perhatikan, dan apa yang mereka lakukan, mereka tidak sadar pada waktu itu. Mungkin kebanyakan para tua-tua 40 tahun kemudian, 35 tahun kemudian, mungkin sudah banyak yang meninggal. Tapi anak cucu mereka yang menderitanya luar biasa. Pada tahun 66, berarti kurang lebih sekitar 30-an tahun sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit, kekristenan mulai maju. 30% orang Yerusalem itu sudah mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu Injil sudah sampai ke Rom, sudah ke banyak negara. Di dalam kerajaan Yudea itu, ingat mereka pada waktu itu penjajahannya Romawi. Wali negerinya ada yang di Syria, ada yang di Yudea. Ini mereka sebut sebagai daerah Palestina di sana. Mereka berontak, sama seperti di sejarah Indonesia. Saudara perhatikan, pada masa zaman ini ada pemberontakan di sini, pemberontakan. Kita bacakan itu sejarah. Dari Diponegoro ataukah mungkin yang lain-lain dari sana. Mereka berontak. Pada waktu itu Raja Nero mengirim Vespasian, jenderalnya. Dan putranya bernama Titus. Tetapi akhirnya Nero mati, Vespasian dia bahasa Italia. Dipanggil untuk akhirnya jadi Raja Kaisar di Rom. Jadi Titus yang jadi jenderal. Pada waktu itu ada 68.000 tentara Rome Professional Army. Ya, waktu itu Vespasian ber4 tahun tidak bisa kalahkan. Memang benar mereka. Tapi pada tanggal 7 April tahun 70 itu, ya, mereka menyerang dari segala penjuru. Diingat Yerusalem itu ada tembok yang dibangun mulai dari sebelum Daud dan banyak termasuk Nehemia, termasuk pada zaman itu adalah Herodes yang sudah membangunnya. Tembok batunya besar-besar. Dan pada waktu itu, saudara, mereka menyerang. Peperangan terjadi. Tetapi karena Rom tidak bisa kalahkan tembok itu yang besar karena bukit ya. Dan mereka setiap kali mau menyerang, diserang. Mereka pakai segala macam senjata-senjata yang paling terbaik pada waktu itu. Mungkin sekarang mereka pakai katakanlah peluru-peluru tank atau ini semua. Ya, karena diketemukan mereka punya batu-batu besar yang dibikin dari katapult itu, lempar itu untuk hancurkan tembok. Semuanya itu mereka lakukan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa belum waktunya. Tetapi saudara tahu, Titus mulai mengepung. Semua orang yang Tuhan Yesus sudah katakan jangan kembali lagi ke Yerusalem, orang-orang desa karena hari raya itu pas April itu hari raya mereka masih diizinkan masuk. Tetapi sesudah itu tidak izinkan keluar. Jadi hampir seluruh orang Yahudi yang melawan, berontak, semua ada di Yerusalem. Saudara harus tahu, saya suka baca tentang histori ini. Saudara, mereka mengelilingin kehabisan makanan. Karena tidak ada supply dari luar. Kelaparan, anak-anak, cucu sampai kelaparan, sampai makan kotoran, saudara-saudara. Sampai begitu laparnya, saya nggak usah bilang, sampai begitu mengerikan. Ya, akhirnya tembok hancur, tembok Yerusalem hancur. Pertahanan hancur. Rom masuk tentaranya, membunuh siapapun yang di situ mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, tentara, semua imam. Termasuk bait suci yang sudah diperbaikin oleh Herodes itu benar-benar dibakar habis. Dan seperti perkataan nubuat Tuhan Yesus sebelum ia dipanggil bahwa Yerusalem, bait suci ini
tidak akan ada satu batu di atas batu. Dan karena waktu mereka bakar, banyak sekali emas yang ada di situ mencair. Dan mencairnya itu ada di antara celah batu-batu itu, ya, karena banyak sekali dibangun oleh karena celah itu, ya. Jadi namanya tentara, dia bongkar cari emas. Benar, tidak ada batu satu yang ada kecuali hanya Western Wall. Yang kalau saudara ke Yerusalem sekarang tempat orang-orang Yahudi berdoa di situ, itu aja. Saudara bisa bayangkan ini karena apa? Perkataan dari siapa di sini? Dari nenek moyang mereka yang berkata, dosa dia kami yang tanggung dan bukan kami saja anak cucu. Itu hanya kejadian 30 tahun lebih sesudah itu. Luar biasa. Hari ini, tadi malam Tuhan mulai mengingatkan kepada saya bahwa setiap dari kita di dalam kehidupan kita, saat kita frustrasi, saat kita marah, saat kita bertengkar dengan seseorang, kadang-kadang muncul kata-kata untuk condemn diri kita sendiri. Kata-kata yang mengutuk diri kita sendiri. Ya, itulah kata-kata yang membuat apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita tanpa kita sadar, kita pernah dulunya atau sampai saat ini masih suka mengutuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, mungkin saudara pikir, oh itu tidak ada masalah, habis itu hilang. Saudara berkata, firman Tuhan katakan apa? Mati dan hidup di atas dikuasai lidah kita. Jangan gak sadar. Jangan seperti seorang istri yang frustrasi dengan suami yang katakan, biar aku mati saja. Benar-benar. Cuma kebanyakan kita pada waktu mau mati, waktu emosi ngomong gitu. Tapi pada waktu mati, Tuhan gue hanya joking gitu. Jangan, serius. Bahwa setiap perkataan kita itu punya kuasa. Setiap kita pernah mengalami semua frustrasi di dalam hidup ini. Mungkin Yapi nggak pernah alami, ya Pastor Yapi nggak pernah alami, tapi Om Sam pernah alami semua dalam hidup ini. Tetapi makin hari makin belajar di dalam hidup ini. Ada satu contoh, ada satu pribadi yang saya mau tekankan tentang ini, bahwa Yesus juga membereskan hal ini pun juga dalam hidup kita hari ini. Supaya kita keluar dari ini, tidak ada satu kutuk apapun lagi yang mengikat kita atau menuntut kita. Karena pribadi yang kita sembah itu, dia bayar seluruhnya. Dia menebus seluruhnya, termasuk hidup kita yang sia-sia, perkataan kita yang sia-sia, dan segala sesuatu yang tidak benar. Jikalau ada satu kerinduan dan kesadaran bahwa kita mau berubah. Ada satu. Coba baca di Kejadian 27 ayat 13. Saudara pernah tahu cerita ini? Ini ceritanya si Ishak punya anak, ya Ishak dan Ribka punya anak, Yakub dan Esau dan Yakub. Dan Yakub mulai punya kepingin untuk jadi anak sulung. Berkat anak sulung dia kepingin. Nah, mamanya dukung habis sama dia. Tapi namanya anak waktu itu, ya kan agak takut-takut, ini salah nih. Nanti kalau papa tahu habis gua bahwa saya mau menipu dengan bulu tangan bulu binatang itu kan. Sebelum dia pergi membunuh binatang, dia udah bilang, aku takut nih mama, nanti papa kalau tahu gimana kayak bahasanya. Bahasa orang Kupang begitu. Mamanya bilang begini. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Saudara lihat, aku yang tanggung kutuk itu. Ingat, saudara baca di bagian 46, ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup
karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saudara lihat, ini message untuk kita semua. Bahwa saat ini Ribka itu kecewa banget dengan Esau, dengan istri-istrinya orang Het itu. Yang selalu ada di dreamnya itu adalah orang dari tanah Haran. Ya, keluarganya dia. Tetapi dia frustrasi begitu macam. Lihat orang yang berani ngambil kutuk itu karena benar-benar Yakub telah lakukan dan kutuk itu turun. Depresi come. Look at it. Tekanan jiwa datang. Sampai apa? Dia sudah nggak sanggup lagi lihat itu istrinya Esau. Dan dia ingin apa? Untuk apa aku hidup lagi? Berarti dia bilang, mati aja lebih baik. Ini bisa terjadi di antara orang percaya. Kalau kita tidak hati-hati, mulai sekarang setiap perkataan yang kita lakukan, saya ingin anjurkan bahwa kita pikir benar-benar dulu baru berkata. Jangan berkata sudah banyak baru pikir. Nanti udah terlambat. Apalagi kalau sudah mulai bertengkar. Sering sekali segala sesuatu yang tidak ingin kita katakan, kita katakan. Dan sesudah itu baru penyesalan terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, kita belajar bahwa perkataan kita itu punya kuasa untuk masa depan kita. Mulai sekarang saya sebagai gembala, ya untuk diri saya juga sendiri, mulailah kata-kata yang membangun diri kita, membangun sesama kita, itulah yang keluar dari mulut kita. Kita aminkan itu? Kenapa? Setiap perkataan kita untuk anak kita saja. Saudara harus tahu bahwa banyak orang yang ada di sini di dunia ini yang menjadi korban perkataan orang-orang yang berotoritas di dalam hidup kita. Mulai dari orang tua kita, mulai dari guru kita, mulai dari pendeta kita, mulai dari orang-orang pemerintah kita yang menyatakan kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa, kamu miskin, kamu ini gagal. Itu semua akan teringat di dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang terikat ini seumur hidupnya. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus yang kita sembah bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, memulihkan kita dengan Bapa dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Ia juga dapat memutuskan kuasa itu dari hidup kita. Kita aminkan itu. Sebelum kita pulang kita baca lagi satu ayat. Masih ada waktu berapa menit? Ya P? Sekitar 10 menit ya, bisa ya? Oke. Kita baca satu bagian lagi. Galatia 3, 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Tuhan Yesus sudah mati tergantung di atas kayu salib. Salah satu yang Ia lakukan, fungsi utamanya yaitu membebaskan kita dari kutuk dosa yang telah manusia lakukan dari abad ke abad. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang satu-satunya anak domba Allah yang menghapus dosa isi di dunia.
Sebelum orang Tuhan Yesus lahir, orang Israel setiap kali berdosa harus pergi kepada para imam dan bawa binatang untuk disembelih dan darahnya itu sebagai tebusan dosa. Tapi ada satu sekali penentuan dari Bapa di sorga. Pada masa yang tepat, Yesus telah lahir dan telah mati untuk kita semua. Bersyukur kita sekarang tidak perlu harus bawa binatang ke rumah Tuhan seperti ini. Karena saya percaya Yapi dan Om Gideon akan repot urus binatang-binatang itu. Benar-benar. Tapi sekarang satu dan selama-lamanya bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi. Kita mengucap syukur untuk itu. Saudara-saudara yang dikasihi. Ya, firman Tuhan katakan orang yang mati di atas kayu salib itu adalah yang disebut orang terkutuk. Tapi Yesus sudah mati untuk kita. Dia pikul semua yang kesalahan kita, dosa yang tadi saya katakan. Yang kutuk apapun, kutuk yang dilakukan oleh nenek moyang kita penyembahan berhala pun, ia sudah bayar harganya. Dia bayar harganya, bukan itu saja. Semua macam kita punya ikut-ikutan, okultisme, dukun, segala macam pun ia bayar harganya. Luar biasa. Segala dosa apapun ia bayar harganya. Saudara ngerti apa artinya kutuk? Kutuk adalah penalti. Saudara, tadi saya agak terlambat, saya mohon maaf. Karena apa? Biasanya jalannya agak cepat, tapi karena ini double demerit point, jadi jalannya agak teratur dikit. Kenapa? Kalau enggak double demerit, bayarnya mahal lagi. Saya pernah kena, jadi tahu saudara, $400 lebih itu enggak gampang. Benar kan baru-baru ini saya kena. Jadi hati-hati. Saudara-saudara, kalau kita kena foto itu berarti kita sudah salah. Itu dosanya kita, makanya kita kena foto. Ya. Tapi yang lebih jengkel lagi pada waktu dia kirim penalti dan kita harus pergi bayar itu. 400 saudara. Benar-benar kalau kita harus bayar, benar gak? Sudah makan hati pertama, di sini pada waktu bayar makan hati lagi. Nah, saudara harus tahu bahwa kutuk itu demikian, saat kita berdosa, kutuk itu akan datang kepada kita, penaltinya itu akan datang. Kita tidak tahu kapan. Firman Tuhan katakan, jikalau nenek moyang kita atau kita menyembah berhala, dosa itu akan dituntut kepada kita sampai keturunan ketiga dan keempat. Ada orang bilang, Om Sam, kan di firman Tuhan di Hesekiel katakan, dosa orang tua bukan anak yang tanggung. Yes, guilty-nya kita tidak tanggung, tetapi efeknya kita terima. Itu harus kita sadar, efeknya. Sama saja kan, penyakitnya orang tua, kita juga kadang-kadang bisa ada di dalam kita punya darah kan? Oke. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini saya rindu agar termasuk kita semua di sini, tidak ada satu yang pulang dengan masih ada satu benih kutuk yang belum dibereskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dia sudah bayar harganya. Di firman Tuhan katakan bahwa ia adalah penebus kita. Semuanya dibayar olehnya. Kalau utang kita bayar sendiri. Jangan bilang Tuhan Yesus saya punya utang ya sama pemerintah tolong bayar. Bayar sendiri itu. Tapi semua yang tidak bisa, yang tidak mampu kita lakukan secara rohani, secara apapun. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, dialah yang membuat saya tidak henti-hentinya untuk menyatakan bahwa di alam semesta ini hanya satu. Dan hanya dia yang sanggup melakukan semuanya. Oleh karena itu, kita harus hidup di dalamnya. So many things di dalam hidup kita yang terjadi karena akibat daripada perkataan kita atau dosa. Oh, ada juga lagi, tanpa kita sadar, ada orang yang suka ngutuk-ngutuk kita loh. Ya, ada orang suka ngutuk kita, apalagi iri hati, dia suka ngutuk kita.
Itu pun firman Tuhan dikatakan, kalau kita tidak berdosa, Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Darahnya menutupi kita. Saudara-saudara, di Galatia tadi katakan, jikalau kita yang ada di dalam Yesus dan karya penebusan itu lengkap dalam hidup kita, firman Tuhan katakan berkat Abraham. Tadi ada katakan, bahkan dengan iman kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Luar biasa bukan? Jadi Tuhan mengubah semuanya menjadi berkat yang luar biasa. Saudara harus tahu, berkat Abraham itu banyak orang kurang sadar. Yang pertama, ia orang yang berhasil, kaya. Iya, mungkin ada pergumulan, banyak pergumulan. Tapi ujung-ujungnya firman Tuhan katakan, ia bapa orang beriman. Dia punya anak buah banyak. Dia punya anak memang pertama agak sulit. Tapi sekarang ini memenuhi Timur Tengah tuh. Benar kan? Luar biasa kan? Bukan itu saja, yang paling utama berkat yang bagi Abraham adalah dia umur panjang. Saudara tahu, 186 kalau nggak salah saudara. Ya, saudara nggak usah 186, 86 aja sudah bagus. Kita benar, saya bilang benar kan? Nggak usah 186 ya. Oke. Cicaci 100 boleh, kita berdoa. Tuhan tolong. Tapi saudara-saudara yang dikasihi, yang paling utama firman Tuhan katakan, ia sahabat Tuhan Allah. Wow. Berarti banyak rahasia di muka bumi ini. Rahasia kekal pun sudah dibagikan kepada dia. Saya hanya katakan, itu lebih penting dari semuanya. Dekat dengan Tuhan, jadi sahabatnya. Saudara-saudara, saya hanya rindu hari ini. Kita akan selesaikan dengan berdoa bersama-sama. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mati itu bukan kita ingat, bukan kita rayakan saja, bukan kita benar-benar syahdu, memang itu perlu. Tapi kita pegang tujuan dan arti dan inti daripada kematian Kristus itu. Dan itu bukan saja hanya menjadi pengetahuan, tetapi itu ada dalam hidup kita. Dan itu berkuasa mengubah hidup kita. Bukan saja sekarang, tapi sampai selama-lamanya, bahkan kepada anak cucu kita. Jangan sampai kekerasan hati kita, anak cucu kita yang akan menerima getahnya. Tapi mulailah hari ini, kita saat ini, kita akan berkata, Tuhan, saya rindu. Maukah kita semua sama-sama berdiri dan kita katakan bahwa Tuhan, mari. Banyak hal sudah saya alami. Dan saya sadar bahwa ini semua ada berkat dari Tuhan. Tapi juga ada hal-hal yang tidak saya ingini terjadi di dalam hidupku. Mungkinkah ini karena kesalahan perkataan-perkataanku atau orang lain, ataukah dosa-dosa yang selalu menumpuk mengajar saya? Hari ini bisa dibereskan karena Yesus sudah mati. Mari sama-sama kita saat ini yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita confess. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan sering sekali kalau saya frustrasi, emosi, saya berkata hal-hal yang buruk terhadap saya, terhadap anak-anak saya atau keluarga saya. Tapi hari ini, kuasa Kristus itu nyata. Bahwa kita akan hidup di dalam kuasa kemenangannya. Karya penebusannya itu nyata hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Dan biarlah ini merupakan pengakuan dari dalam kami. Dari dasar hati yang terdalam. Dengan iman yang tidak goyah. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa Sorgawi,
Mari ikutin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk utusan-Mu. Karena Yesus Kristus adalah penebus. Dan dialah penebusku. Dialah juru selamatku. Dia adalah Allahku. Dia adalah anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau rela mati di atas kayu salib. Menjadi penebusku. Engkau mati terkutuk. Supaya oleh-Mu kami memperoleh berkat. Bahkan berkat Abraham. Dan kami percaya hari ini bahwa kami sudah dimerdekakan. Dan hari ini pun Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas seluruh hidup kami. Mulai dari perkataan kami dan dosa nenek moyang kami pun. Dan dosa orang-orang yang mengutuk kami. Biarlah itu diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasanya diputuskan. Akarnya diputuskan. Biarlah kami hidup dalam anugerah-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kuasa-Mu. Biarlah kami berjalan dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mengampuni semua orang yang sudah bersalah kepada kami, sama seperti Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan untuk pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saya sudah dimerdekakan. Darah Yesus sudah menyucikan. Saya hidup baru dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini. Hanya mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu hidup di dalam kami semua Tuhan. Kami Tuhan hidup dalam kuasa-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Tapi Engkau kerjakan Tuhan dalam hidup kami. Engkau dapat mengingatkan kepada kami setiap saat. Apa yang masih belum beres, biar dipulihkan satu demi satu. Supaya kami makin serupa dengan Kristus. Kami hidup berjalan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. To you the glory forever. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.